kalian semua para pendengar podcast Pejuang Perasaan. Ketemu lagi nih di sini bareng Mini Kazon di podcast kesayangan kalian. Nah, lama banget nih udah gak ketemu. Gimana nih kabar kalian di sana? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Oke, dan kali ini Mini akan balik lagi bersama kalian untuk bawain podcast spesial pastinya teruntuk kalian-kalian semua para pejuang perasaan. Oke, so kali ini Mini bakal bawain sesuatu yang sedikit berbeda, tapi cukup dikenal oleh banyak orang ya. Apa sih? Apa sih itu? Oke, jadi, oke. Sorry guys, agak noise ya, karena memang deket jalan ya, jadi maklumin ya. Oke, so sekarang kita akan bahas tentang personality atau kepribadian yang biasa kalian kenal dengan extrovert, introvert, ataupun ambivert. Oke, sekarang kita akan bahas dulu nih, apa ya perbedaan antara extrovert dan introvert. Mungkin kalian udah nggak asing lagi ya. So, perbedaannya antara kedua hal tersebut adalah di sumber energi dan preferensi sosial. Maksudnya gimana sih ya? Oke, jadi mengisi energi di sini itu maksudnya itu adalah bentuk interaksi yang berbeda di antara keduanya. Seperti apa ya contohnya? Oke, sebelum kita masuk ke contoh, ini Mini mengutip dari salah satu jurnal dari JSHP dari Anggraini dan Abidin 2025 mengatakan bahwa karakteristik introvert dan extrovert terletak pada saat interaksi sosial terjadi. Kalau introvert, dia biasanya terkesan pendiam, pemalu, tertutup, sulit bergaul, dan tidak suka tempat yang ramai. Sebaliknya, extrovert cenderung ramah, mudah bergaul, terbuka, dan senang berkumpul. Tapi nggak hanya itu aja loh. Salah satu ahli nih dalam bidang psikoanalisis yaitu Carl Gustav Jung dari Swiss tahun 1921 mengatakan bahwa sikap ekstrovert yang mengarahkan energi keluar dan lebih terlibat dengan rangsangan atau stimulus dari luar dirinya. Jadi di sini ekstrovert itu kesannya kayak mengumpulkan energi dari luar gitu. Jadi bukan dari dirinya sendiri tapi dari orang-orang sekitarnya lewat sosial interaksinya. Jadi nggak heran ya kenapa orang ekstrovert itu mereka lebih cenderung aktif ketika mereka berkumpul atau sedang interaksi dengan banyak orang, ya kan? Lalu gimana ya untuk ekstrovert? Maksudnya introvert gitu ya. Sedangkan introvert sendiri kebalikannya ya. Jadi untuk introvert ini, ia memfokuskan energi mereka ke dalam, yaitu menuju pada aktivitas dengan diri sendiri, atau yang disebut dengan thoughtful activities, atau istilah yang digunakan untuk mengarah kepada aktivitas suka merenung, namun mereka dapat memahami dunia luar dengan selektif. So, kalau kalian lihat nih orang-orang sekitar kalian yang mereka cenderung kayak diem, dan mereka banyak mikirnya nih sebelum ngomong, dan mereka itu sedikit bicara, dan mereka hanya bicara di waktu-waktu tertentu aja, biasanya mereka adalah golongan tipe introvert. Yuk teman-teman, mana nih suara yang introvert ya? Kita satu tim nih ya, dan mereka biasanya lebih selektif nih soal pertemanan dan juga pergaulan ya, karena mereka memang tipikal yang tidak mudah ya untuk mendapatkan rangsangan atau energi dari luar lingkungannya atau luar dirinya begitu. Sedangkan selanjutnya ini ada juga Mini mengutip ya dari psikolog Hans ya, beliau berasal dari Jerman. Beliau mengatakan bahwa penggunaan area otak yang berbeda nih antara ekstrovert dan introvert menyebabkan perbedaan di antara keduanya. Di sini dijelaskan bahwasanya ekstrovert itu mereka lebih mengaktifkan otak mereka untuk jangka pendek dan asosiasi cepat sehingga cepat nyambung kalau ngomong nih sama sekitar. Lagi ada topik apa mereka bisa langsung menyesuaikan ya. Itu udah tipikal extrovert banget. Tapi kalau introvert di sini
ia lebih mengaktifkan memori jangka panjang, lebih kompleks, dan sering mikir dulu dalam jangka lama baru mereka berani ngomong. Nah, udah kelihatan kan di sini biasanya mana sih yang biasanya introvert dan extrovert? Yuk, komen kalian tipe apa nih? Dan condong kemana ya? Gitu. So, sebenarnya lebih unggul mana ya kalau extrovert sama introvert? Masing-masing punya plus minus ya. Kayak yang udah kita tahu nih dari pendapat ahli. Kalau extrovert, mereka memang plusnya mudah bergaul. Tapi di sisi lain mereka suka azbun ya, alias mereka bisa ngecapruk gitu, istilahnya bisa langsung nyambung ini itu gitu ya. Mereka langsung bisa easy going, istilahnya seperti itu. Sedangkan untuk introvert sendiri, mereka nggak mudah untuk bergaul, tapi di sisi lain mereka berpikir panjang atas apa yang mau ia katakan atau yang mau ia lakukan gitu sama orang sekitar. So, itu banget ya yang jadi mungkin bagaimana kita menilai apakah orang itu introvert atau extrovert. So, buat kalian, baik yang introvert atau extrovert, nggak ada masalah. Yang harus kalian lakukan adalah kalian harus memahami diri sendiri dan coba ngembangin apa yang udah kalian miliki sekarang. Karena dengan adanya introvert dan extrovert ini, kalian bisa saling melengkapi, bukan malah saling mencaci. Ya, oke, so mungkin itu aja sedikit podcast dari Mini. Dan semoga ini bermanfaat buat kalian. Pesan Mini, buat yang extrovert, semangat terus kalian untuk menghadapi interaksi sosial di luar sana ya yang begitu keras ya dan begitu banyak tekanan. Dan untuk introvert nggak apa-apa kalian memang gak mudah bergaul, tapi pertahankan sikap kalian yang selektif itu ya agar tidak salah dalam memilih teman atau koneksi ya yang itu akan mengakibatkan jangka panjang nih terhadap kehidupan kalian. Oke, mungkin itu aja sih sedikit dari Vini ya. Semoga ini dapat bermanfaat buat kalian semua para pendengar. Dan maaf banget nih kalau ada suara noise atau mungkin berisik dari sekitaran ya. Karena kebetulan ini lagi sempet record buat kalian dan mengobati kerinduan kalian terhadap podcast Pejuang Perasaan. Oke, mungkin itu aja. Sekian dari Mini. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Semoga podcast ini bisa selalu berkembang dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.